Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Anna ta'ala ta'lim ibadah wa istighfar. Perhisabatan sekim kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a al-huda wa dalalat ala khair wa rahmatullahi wa barakatuh wa ta'ala subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa abdalna al-husna ila sita sahla wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'ala adh-dhalimin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, melanjutkan kajian sirah nabawi kita, di mana kita masih melanjutkan tentang pembahasan yang berkaitan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang terkait dengan kontribusi pasca hijrah daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kontribusi daripada Abu Bakar pasca hijrah yang berkaitan dengan ekonomi, di mana kita sampaikan bahwasanya di antara peran atau kontribusi daripada Abu Bakar yang berkaitan dengan ekonomi umat, terutama pasca hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, Abu Bakar As-Siddiqlah orang yang telah menebus lahan milik dua anak yatim yaitu Sa'al dan Suhail, yang kemudian lahan tersebut diwakafkan dan berdiri di atasnya yang kita kenal sekarang dengan Masjid Nabawi. Tak hanya itu, Abu Bakar As-Siddiq juga membeli lahan-lahan di sekitar Masjid Nabawi yang awalnya peruntukannya untuk rumah-rumah daripada keluarga Rasulullah, dan saat ini menjadi bagian daripada Masjid Nabawi yang diperluas, dan ini merupakan salah satu bentuk amal jariah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana wakaf yang beliau berikan terhadap pembangunan Masjid Nabawi tersebut pahalanya makin berkelanjutan, dikarenakan kita tahu sendiri bahwasanya Masjid Nabawi itu sampai saat ini masih dan terus digunakan untuk ibadah oleh kaum muslimin, dan tentunya ini merupakan satu hal yang patut untuk kita contoh. Bagaimana kita membelanjakan atau mengeluarkan harta kita di tempat yang dapat menjamin daripada harta tersebut memberikan kepada kita pahala yang terus mengalir. Di antaranya adalah mewakafkan atau menyumbangkan harta kita ke masjid-masjid, atau menyumbangkan harta kita kepada fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan kaum muslimin, seperti misalnya tempat wudu ataupun toilet yang berdampingan dengan masjid. Sebagaimana kalau kita lihat sekarang di kawasan kita saja, di atas ada Masjid Nurul Iman yang saat ini sedang pembangunan daripada tempat wudu dan toilet. Nah, ini merupakan kesempatan bagi kita memang tidak bisa memiliki kontribusi yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar dengan menyumbangkan lahan yang saat ini dibangun di atasnya Masjid Nabawi yang pahalanya berkesinambungan. Namun tentunya kita bisa menjadikan hal ini sebagai contoh bagaimana pahala tersebut terus mengalir selama bangunan tersebut masih ada, selama lahan tersebut masih digunakan, dan tidak ada tempat yang paling afdal, tidak ada tempat yang paling baik untuk kita menanamkan saham pahala kecuali di masjid-masjid dan bangunan-bangunan yang berkaitan dengan masjid ataupun pendidikan. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq juga telah kita sebutkan bahwasanya dia telah membeli beberapa lahan yang ada di kota Madinah, yang mana lahan tersebut kemudian dibangun beberapa rumah yang sederhana yang pastinya bisa ditempati dengan layak,
Dan ini diberikan kepada para sahabat muhajirin yang datang ke kota Madinah dengan kondisi tidak membawa apapun. Meskipun mungkin mereka memiliki harta yang banyak pada saat mereka berada di Mekah, tapi panggilan hijrah yang membuat mereka kemudian mengabaikan apapun yang mereka miliki, yang penting bisa menjalankan perintah Rasulullah, perintah Allah untuk berhijrah. Maka mereka meninggalkan harta yang mereka miliki, datang ke kota Madinah dalam kondisi benar-benar tidak memiliki harta benda, sehingga untuk makan sehari-hari saja sulit, apalagi untuk tempat bernaung. Nah, mereka itulah kemudian yang diselamatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan membeli lahan dan membangun perumahan-perumahan yang sederhana namun layak untuk dihuni untuk para sahabat tersebut. Abu Bakar juga banyak menyumbangkan hartanya, bahkan pernah satu kejadian pada saat perang Tabuk, Abu Bakar menyumbangkan seluruh harta yang dia miliki saat itu untuk digunakan oleh kaum muslimin dalam perang Tabuk. Dan Abu Bakar juga pada saat dia menjadi seorang khalifah, dia menetapkan tunjangan ataupun bagian khusus untuk para keluarga Rasulullah, istri-istri Nabi, yang kita tahu bahwasanya Rasulullah itu tidak meninggalkan harta benda untuk keluarganya, untuk para istrinya, karena Nabi menyatakan bahwasanya harta benda yang dimiliki oleh Nabi itu dijadikan wakaf dan tidak diberikan kepada anak istrinya. Oleh karena itulah sebagai bagian daripada tanggung jawab sebagai seorang khalifah, Abu Bakar selalu menyisihkan harta yang dia miliki untuk diberikan kepada keluarga Rasulullah SAW. Kemudian selain hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, Abu Bakar juga memiliki andil dalam hal yang berkaitan dengan politik dan pemerintahan. Jadi bisa dibilang bahwasanya Rasulullah dan Abu Bakar itu adalah dua partner yang sangat dekat, yang tidak bisa dipisahkan. Di mana kontribusi daripada Abu Bakar ini kerap kali menjadi pihak yang diajak oleh Rasulullah SAW pada momen-momen penting, seperti momen ketika Rasulullah akan menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Kita tahu pada saat perjanjian Hudaybiyah, di mana pada saat itu kaum muslimin merasa bahwasanya apa yang tercantum pada poin-poin perjanjian tersebut merugikan kaum muslimin. Bahkan selevel Umar bin Khattab sendiri merasa tidak rela dengan isi perjanjian tersebut. Mereka tidak ridho dengan Rasulullah, tapi mereka merasa bahwasanya isi perjanjian tersebut membuat Islam itu seakan-akan kalah. Nah, pada saat itu yang memiliki pemikiran yang jernih itu hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak salah Rasulullah mempercayai pada saat kondisi-kondisi penting untuk Abu Bakar mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga pada saat perjanjian Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan ini adalah pada saat disebut bai'at karena pada saat itu kaum muslimin sedang berbai'at kepada Rasulullah, yang mana penyebabnya itu dikarenakan Sayyidina Utsman bin Affan yang masuk untuk membujuk orang-orang Quraisy agar mengizinkan kaum muslimin yang hendak melakukan umroh itu ditahan, dan cukup lama negosiasinya sehingga kemudian para sahabat menganggap bahwasanya Utsman telah dicelakai. Maka pada saat itu mereka berbaiat untuk membela Rasulullah dan menuntut darah daripada Utsman bin Affan. Meskipun endingnya adalah ternyata Utsman bin Affan ini tidak ditahan, tidak disakiti, hanya negosiasi saja yang alot, sehingga cukup lama Utsman bin Affan ini berada di kota
Makkah pada saat itu. Dan satu sosok yang cukup penting dalam pelaksanaan Bai'at Ridwan ini salah satunya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah juga memberikan tugas-tugas yang cukup penting, seperti pada saat tahun ke-9 Hijriah. Nah, sebelum Fathu Makkah, yaitu 1 tahun setelah pasca perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah memerintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi Amirul Hajj. Artinya pemimpin yang mengepalai rombongan haji, perwakilan dari Rasulullah yang berangkat dari kota Madinah ke kota Makkah. Nah, beliau ini ditunjuk oleh Rasulullah, dan ini menunjukkan bahwasanya kedudukan Abu Bakar ini akan sangat terpercaya, sangat mulia di sisi Rasulullah. Bahkan ketika terjadi kesalahpahaman di antara suku-suku yang berada di kota Madinah atau sekitar kota Madinah, acap kali Rasulullah itu mempercayakan untuk mendamaikan di antara kedua suku itu adalah Abu Bakar yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan puncaknya pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit, yang sakitnya tersebut berakhir dengan wafatnya Rasulullah, kita tahu bahwasanya Rasulullah itu hanya menginginkan Abu Bakar yang menjadi pengganti imam sholat. Meskipun saat itu ditentang oleh istri beliau Sayyidah Aisyah, karena ini adalah simbol. Kita tahu bahwasanya sholat itu adalah tiang agama. Maka yang menjadi imam haruslah orang yang benar-benar dipercaya. Dalam hal ini dia menjadi pengganti Rasulullah, bukan suatu hal yang main-main. Tidak banyak sahabat yang menggantikan Rasulullah sebagai imam. Di antara memang ada Abu Bakar, ada Umar, tapi di akhir hidup Rasulullah hanya menunjuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, meskipun ditentang oleh Sayyidah Aisyah dengan mengatakan bahwasanya innahu rajulun asifun ya Rasulullah, bapakku itu Abu Bakar itu orangnya gampang nangis. Jadi Abu Bakar itu kalau lagi sholat itu mesti nangis sampai basah jenggotnya. Nah, ini dikhawatirkan akan membuat jamaah terganggu. Jadi ini alasan Sayyidah Aisyah untuk imam sholat itu didelegasikan, digantikan sama yang lain saja. Tapi Rasulullah tetap bertahan untuk menunjuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam sholat, dan ini menunjukkan kepercayaan yang sangat besar yang Rasulullah berikan kepada Abu Bakar. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya Rasulullah itu pernah ingin menunjuk dan menulis seorang penggantinya. Jadi ketika Rasulullah sudah mendapatkan firasat bahwasanya beliau akan meninggalkan ataupun akan wafat, pada saat itu Rasulullah ingin menulis dan menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah beliau. Namun hal tersebut ditentang dengan keras oleh Sayyidah Aisyah, dan inilah akhlak para sahabat itu. Mereka tidak berbondong-bondong dengan jabatan, tidak berbondong-bondong dengan hal-hal seperti itu, tapi mereka memikirkan konsekuensi daripada jabatan tersebut nantinya di akhirat. Maka kemudian penentangan tersebut membuat Rasulullah tidak jadi menuliskan siapa yang dia tunjuk, yang perawinya mengatakan itu adalah Abu Bakar, tapi menyerahkan konsekuensinya kepada kaum muslimin. Selain itu, Abu Bakar juga memiliki kontribusi yang berkaitan dengan militer. Pada saat perang Badar tahun 624 Masehi, pada saat itu Abu Bakar adalah bagian dari tim yang posisinya berada di dekat Rasulullah dan menjadi penasehat Rasulullah pada saat perang Badar. Jadi Rasulullah itu orangnya open mind. Jadi tidak mengatakan bahwasanya ini siasat sudah pasti tidak boleh dibantah. Enggak. Beberapa orang sahabat mengusulkan kepada Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah,
apakah ini adalah strategi atau bagian dari wahyu? Sebab kalau ini strategi masih bisa diubah, tapi kalau bagian dari wahyu maka pasti ada rahasia Allah di baliknya. Maka ketika Rasulullah menyatakan ini adalah strategi, maka kemudian sahabat tersebut memberikan saran, ya Rasulullah, kita ambil posisi yang lain, dan itu diterima oleh Rasulullah. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga mengusulkan bahwasanya kita bangunkan tenda khusus yang ada sedikit jauh dari lokasi peperangan, dan di sini dijaga agar nanti kalau terjadi apa-apa dalam peperangan tersebut, dan ini peperangan yang memang secara hitung-hitungan mustahil dimenangkan, bahkan seimbang saja kemungkinannya adalah sangat sempit sekali, karena 300 orang berhadapan dengan 1.000 orang. Nah, maka pada saat itu Abu Bakar minta, ya Rasulullah, kalau kami buatkan sebuah kemah yang nanti kalau seandainya ternyata kondisi di lapangan tidak berpihak kepada kita, maka hendaklah engkau kembali ke kota Madinah, karena yang menunggu bukan hanya kami ya Rasulullah, tapi ada para sahabat yang di belakang. Karena Allah memberikan kemenangan dalam peperangan tersebut. Dalam perang Uhud juga pada tahun 625 Masehi, 1 tahun pasca perang Badar, kita tahu bahwasanya kurang taatan para sahabat yang melihat dan memandang bahwasanya sudah didapatkan kemenangan, ditambah lagi strategi yang cerdik dari Khalid bin Walid yang berakibat pada tertakluknya atau mungkin terkalahkannya kaum muslimin pada serangan kedua yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Dan pada saat itu banyak di antara para sahabat yang ketakutan dan melarikan diri dari peperangan. Tapi dalam perang ini Abu Bakar As-Siddiq sama sekali tidak bergeser, sama sekali tidak bergerak, dan posisinya berada di depan kuda Rasulullah SAW, menyapu setiap mereka yang tidak mengalahkan atau membunuh Rasulullah SAW. Pada saat perang Khandaq juga sama, 627, 2 tahun setelah perang Uhud, Abu Bakar juga memiliki andil yang mana dia termasuk daripada tim yang menggali Khandaq atau parit yang cukup luas dan mengelilingi kota Madinah. Dan pada saat Fathul Makkah, salah satu kontribusi yang paling nampak daripada Khalid bin Walid daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada saat Fathul Makkah, kontribusinya lah yang kemudian membuat penaklukan kota Makkah nyaris tanpa ada pertumpahan darah, yang mana pada saat itu ia berhasil membujuk Abu Sufyan, dan Abu Sufyan lah yang kemudian menenangkan orang-orang Mekah untuk tidak melakukan perlawanan. Kemudian pada saat ia menjabat sebagai khalifah, Abu Bakar juga menjalankan strategi Rasulullah, yang saat itu Rasulullah telah mengirim pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah, dan di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pasukan tersebut tetap dikirimkan dan diberikan strategi-strategi yang terbaru. Ini merupakan kontribusi daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam bidang politik, pemerintahan, dan kontribusi militernya. Masih ada kontribusi-kontribusi lain yang menunjukkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sosok yang sangat penting dan layak untuk menjadi khalifah pertama dari Rasulullah SAW. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.